pagi Bapak dan saudara-saudara. Selamat datang Bapak Nathan di ibadah kita. Ini saya agak sedikit gugup ya. Ada Bapak Nathan. Keluar dari. Baik, kita buka kitab kita secara bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 hingga ayat yang ke-36. Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 sehingga ayatnya yang ke-36. Baik, saya akan membacanya untuk kita semua. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahaya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dan cahayanya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya memberikan tema, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, kita mengetahui bahwasanya mata adalah salah satu indera dalam tubuh kita, yaitu indera melihat. Salah satu dari panca indera manusia dan menjadi salah satu kelengkapan dalam hidup manusia. Jika tidak ada mata, betapa susahnya kita akan melakukan setiap aktivitas kita. Aktivitas yang kita lakukan jika kita tidak bisa melihat akan sangat terganggu dan pasti akan membuat orang lain membantu kita dalam melakukan aktivitas. Karena tidak mungkin orang yang tidak dapat melihat dapat melakukan aktivitasnya dengan sempurna, sama seperti orang-orang yang bisa melihat dengan baik. Dan pertama kita harus bersyukur bahwasanya sampai saat ini kita masih dapat melihat. Kita dikaruniai oleh Tuhan, kita dikaruniai mata oleh Tuhan. Kita bisa menikmati alam ciptaannya, kita bisa melakukan kehidupan kita sehari-hari, melakukan banyak aktivitas dalam hidup kita. Namun kita melihat mata bukan hanya sebagai atau sekedar alat untuk melihat. Sebab mata juga sangat berpengaruh terhadap jiwa manusia. Mata adalah salah satu bagian penting yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ya. Jika kita melihat sesuatu, jika kita ingin merespon sesuatu, kita pasti melihat dulu. Melihat, memikirkan, baru melakukan. Jadi bagian mata sangatlah penting dalam kehidupan kita. Karena ini mempengaruhi jiwa kehidupan kita. Dari cara melihat atau memandang dalam teks firman Tuhan yang kita baca dan kita bahas bersama-sama di hari ini, dikatakan bahwa bila matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Gelap itu menandakan sesuatu hal yang jahat. Ya, berarti kita bisa gantikan yang gelap itu menjadi yang jahat, yang terang itu menjadi yang baik. Dan dikatakan begini, bila matamu jahat, maka jahatlah seluruh tubuhmu. Bila matamu baik, maka baiklah seluruh tubuhmu. Ya. Dalam ayat yang ke-34 ini menjadi satu kesimpulan bagi saya dari teks firman Tuhan ini. 34 sampai 36. Ya. Di ayat 33 itu adalah sebuah perumpamaan sebuah pelita. Pelita itu kayak zaman dulu itu lampu yang ini apa? Kalau nama kami itu lampu dinding. Nah, jadi itu yang pakai minyak tanah biasanya. Nah, itu jika digunakan dalam keadaan gelap. Dan kita sebagai orang-orang yang memiliki logika dan nalar yang bagus,
meletakkan pelita tersebut di bawah meja seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, tidak di bawah kolong rumah. Tetapi apa? Kita meletakkannya di atas sehingga bisa menerangi seluruh ruangan. Jika diletakkan di bawah kolong atau di bawah meja, pasti tidak akan menerangi seluruh ruangan, hanya akan menerangi ruang lingkup kolong tersebut. Nah, untuk hal mata menjadi terang, mata kita ingin kita menjadi salah satu penuntun hidup kita untuk lebih baik, kita harus dapat memiliki motivasi yang pertama dalam melihat. Ya, kita mengetahui, saya kasih salah satu contoh dalam toko PR, Daud dan Batseba. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang cerita Daud dan Batseba, di mana Daud secara tidak sengaja melihat Batseba sedang mandi. Nah, waktu Daud melihat itu, muncul keinginan dalam hatinya. Keinginan dalam hatinya Daud itu muncul karena apa? Karena ia melihat. Nah, berarti apa? Mata sangat mempengaruhi jiwa. Mata sangat berdampak bagi hidup kita, bagi kehidupan kita. Ada lagi tentang Abraham dan Lot, tentang cara mereka menetapkan pilihan wilayah yang mereka pilih, dari cara mereka melihat dan atau memandang. Ya, ini menjadi satu perenungan bahwasanya mata ini kita harus bisa menguasai. Tidak menggunakan mata dalam hal-hal yang gelap atau hal-hal yang jahat. Ya. Bagaimana supaya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, terlebih lagi kita sebagai hamba Tuhan, dapat memiliki mata yang berfungsi menerangi seluruh tubuh kita. Sikap dan tindakan yang bagaimana yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi terang baik bagi lingkungan kita di sini dan maupun orang lain. Yang pertama, saya membagi dalam 3 poin besar. Yang pertama, kuduskanlah mata Anda, atau kuduskanlah mata kita. Ya. Kalau berbicara tentang kekudusan, berarti itu adalah sesuatu hal yang dilakukan, sesuatu hal yang tidak memiliki celah. Kudus, benar-benar bersih. Ya. Kuduskanlah mata Anda. Dalam mata bisa mempengaruhi juga sifat kita. Ya. Saya menggunakan istilah mata yang sombong. Ya. Mata yang sombong diganti dengan mata yang kudus. Jika kita seringkali menggunakan mata kita menjadi dorongan kita untuk menyombongkan diri kita sendiri, melihat kelemahan orang lain, maka kita harus menggantikan dengan mata yang kudus. Dari mata kita, dari kita melihat orang lain, dari kita memperhatikan orang lain, bagaimana cara kita untuk menghargai dia, mengasihi, memperhatikan, ya. Hanya dengan demikianlah, jika kita menggunakan mata kita dengan baik, jika kita bisa mengkuduskan mata kita dengan baik, kita dapat melihat apa kelebihan dan apa kekurangan. Itu bukan menjadi suatu dorongan bagi kita untuk dapat menyombongkan diri kita dari kelebihan yang kita miliki. Tidak. Tetapi bagaimana itu menjadi satu pembelajaran juga bagi kita untuk dapat memiliki kehidupan yang dapat menerangi orang lain, yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, teladan bagi orang lain. Saudara-saudara, terkadang kita salah menggunakan mata secara tidak sadar. Ya, secara tidak sadar kita sering sekali melakukan, baik kita menghina, menjelekkan, menyudutkan, bahkan mencari-cari kesalahan orang lain. Kita mencari-cari kesalahan orang lain,
kita menghidupkan orang lain. Semuanya berawal dari mana? Dari mata yang menimbulkan keinginan diri kita, keinginan dalam hati kita. Ya. Ini sesuatu hal yang salah, yang tidak sepatutnya dilakukan sebagai orang Kristen. Ya. Kita seringkali memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang hal ini. Tapi kita melihat bagaimana kita seringkali melakukan tindakan yang kita anggap ini tidak terlalu besar, sepele, kacang-kacangan. Tapi ini sangat merugikan orang lain. Ya. Sangat-sangat merugikan orang lain. Mencari-cari kesalahan. Jika kita tidak senang sama orang ini, kita terus ikuti, kita terus perhatikan apa kesalahannya yang bisa saya laporkan nanti. Ya. Mata sangat berpengaruh. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus dapat mengkuduskan, menyelesaikan permasalahan ini dalam diri kita. Jika kita sering mempunyai sifat seperti ini, saudara-saudara, selesaikanlah secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Gunakan mata kita ini yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk kebaikan, bukan untuk mengomongkan diri kita sendiri di atas penderitaan orang lain. Yang kedua, arahkanlah mata Anda untuk selalu diterangi oleh firman Allah. Ya. Arahkan mata Anda untuk selalu diterangi oleh firman Allah. Saudara-saudara, ini satu saya mempersiapkan khotbah ini sesuatu poin yang menarik. Kenapa? Saya tidak menduga poin ini kok ada di pikiran saya. Karena saya melihat, bukan hanya melihat, saya tidak melihat dalam kondisi asrama kita ini dulu ya. Saya melihat dalam kondisi di luar sana. Banyak orang yang salah dan mempergunakan mata ini dengan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, banyak yang menonton hal-hal negatif. Mata, itu dari mata. Terlalu banyak kita dapatkan. Kita sekarang menggunakan gadget. Kita memegang gadget ini tiap-tiap hari, tiap saat, di tiap kita inginkan. Ya. Ini mata kita bukan diterangi oleh firman Allah, tapi diterangi oleh duniawi, keinginan duniawi. Hanya melihat kenikmatan sesaat, hanya melihat kesenangan pribadi yang bersifat sementara. Ya. Sehingga dalam poin penting ini saya menjelaskan kepada saudara bahwasanya kita harus mengarahkan mata kita untuk selalu diterangi oleh firman Allah. Ya. Dalam Mazmur 118 ayat 105 dikatakan bahwasanya firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sering mendengar ayat firman Tuhan ini, bahkan kita sering membawanya dalam renungan. Ya, bahwasanya kita mengakui firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebagai penuntun kehidupan kita. Kita sering sekali mengatakan hal demikian. Tapi apakah kita benar-benar sudah di jalan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar dituntun oleh kebenaran firman Tuhan? Ya, saudara-saudara, kehidupan kita di tempat ini bukan hanya sekedar belajar, makan, tidur, melakukan setiap aktivitas yang lain, bukan. Ya, bagaimana terus kita disiram oleh benih-benih firman Tuhan. Ya, setiap hari kita selalu membaca dan memegang Alkitab, berdoa, rutin kita lakukan. Tekunkah? Beda rutin dengan tekun. Ya. Apakah itu hanya sebagai rutinitas saja yang kita lakukan? Apakah doa hanya sebagai rutinitas saja yang kita lakukan? Apakah kehidupan kita sudah benar-benar dipenuhi oleh firman Tuhan? Apakah kehidupan kita sudah benar-benar ada di jalan yang Tuhan inginkan?
Ya, saudara-saudara, ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama di pagi hari ini. Kita harus dapat mewaspadai diri kita. Ya, mewaspadai diri kita terhadap hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi itu hanya bersifat sementara. Yang bersifat kekal itu apa? Anugerah yang daripada Tuhan. Kita mencari kebenaran firman Tuhan. Kita mencari Tuhan, bukan kita mencari hal-hal yang dunia. Poin yang ketiga, menyempurnakan mata Anda supaya tidak dikaburkan oleh virus dunia. Ya, ini poin terakhir yang saya bagikan. Menyempurnakan mata Anda supaya tidak dikaburkan oleh virus dunia. Virus dunia seperti apa? Bukan virus corona yang ada di dalam dunia kita saat ini, di dalam bangsa kita, bahkan dunia saat ini. Tidak. Tapi virus apa? Virus yang menimbulkan dosa. Virus yang seharusnya bisa kita atasi, tapi bukan kita atasi, malah kita nikmati. Virus yang seharusnya kita tidak sentuh, malah kita sentuh. Ya. Jadi kita harus menggunakan satu antivirus super canggih. Nah, ini yang saya bagikan di pagi hari ini. Antivirus super canggih seperti apa? Di sini dalam Alkitab ini sudah ada. Semuanya sudah tertera. Ya. Saya tidak tahu dalam kehidupan pribadi saudara-saudara yang dikasihi sama Tuhan Yesus, apakah ini benar-benar sudah ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan menjadikan ini sebagai antivirus kebal dalam diri kita untuk menghindari segala nafsu dan kejahatan duniawi. Ya. Firman Tuhan memberitahu bagi kita bahwasanya kita harus menggunakan mata iman. Ya, mata iman. Dalam Yohanes 20:29b, Yesus sendiri yang mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Ini jelas mata yang harus dimiliki oleh setiap kita orang beriman. Kenapa ini penting? Karena walaupun mata jasmani kita semakin kabur, mata rohani kita tetap bisa melihat dengan jelas. Ya. Mata yang seperti ini, mata yang selalu dibaharui oleh firman Tuhan, yang diterangi oleh firman Tuhan, mata iman yang kita miliki, ini adalah satu jenis yang mampu menghantarkan kita, mengarahkan kita untuk dapat melangkah dan tetap berjalan lurus di dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, bukan sesuatu hal yang baru lagi bagian firman Tuhan ini, bukan sesuatu hal yang asing lagi bagi kita. Ya. Tapi bagaimana saudara-saudara, kita terus-menerus diingatkan, ya, jangan sampai mata kita ini menjadi batu sandungan sendiri bagi diri kita. Ya, jangan sampai. Jangan nanti kita salahkan, mata saya kok yang melihat, pikiran saya kok. Enggak, itu dari siapa? Yang melakukan siapa? Diri kita sendiri juga. Tapi kita di saat ini bagaimana kita bisa menguasai diri, bagaimana kita bisa mempergunakan mata kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang bisa menerangi hidup kita secara keseluruhan. Ya. Jika kita melihat suatu nafsu atau kejahatan duniawi, kita bukan makin mendekat dan menikmati hal tersebut, tapi kita menjauhkan hal tersebut dari diri kita. Kalau mata kita ini kita tidak bisa diatur orang lain, tapi diri kita sendiri yang bisa mengatur. Ya. Saya nggak bisa mengatur mata saudara ini, tapi saudara sendiri yang dapat mengatur, mengendalikan mata saudara. Saudara sendiri yang menentukan jalan hidup saudara. Jika saudara ingin kehidupan yang lebih baik, lakukanlah yang baik. Tapi jika saudara tidak menginginkan
kehidupan yang lain, kehidupan yang baik, berarti saudara bukan orang Kristen. Saudara bukan ada di dalam Tuhan, tetapi ada di luar Tuhan. Ya. Kita jangan pernah, dan memang saya lihat tidak, di asrama kita ini memang tidak. Tapi janganlah sempat nanti ke depannya kita mencari-cari kesalahan orang lain, menjatuhkan dan menjatuhkan orang lain dengan mata. Keinginan hati kita ini ada karena kita merespon sesuatu yang kita lihat dan kita melakukan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya mata juga bisa menimbulkan sifat kesombongan dalam diri kita. Tidak mau melihat orang lain senang, tetapi ingin senang di atas penderitaan orang lain. Ya, saudara, ini firman Tuhan yang singkat yang dapat saya sampaikan. Kiranya dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat menggunakan mata kita dengan baik, mengkuduskan mata kita dengan baik, dan tidak menggunakan mata kita menjadi suatu tindakan yang menjerumuskan kita di dalam dosa. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Minta saudara Amos untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan khusus renungan firman Tuhan di pagi hari ini yang telah kami dengar Tuhan, karena kami belajar bagaimana selayaknya mata kami gunakan sebagai pelita dalam kehidupan kami, yang tujuannya untuk menerangi, yang tujuannya juga untuk dapat memberkati orang lain Tuhan, bukan juga membawa kami ke dalam hal-hal yang jahat. Itu semua ada dalam kendali kami masing-masing Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah apa yang telah kami pelajari pada saat ini itu semua tertanam dalam kehidupan kami, dan kami pun mempraktekkannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau tetap memberikan bagi dia hikmat kebijaksanaan dalam kehidupannya Tuhan, dalam hidupnya dan setiap pergumulannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu dalam nama Kristus Yesus, dan telah berdoa dan bersyukur. Amin.